Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan di dunia ini ada dua, yaitu amal soleh atau amal yang salah. Kalau amal soleh, ya insya Allah itu menjadi pahala kebaikan bagi kita. Tapi kalau amal yang salah, itu akan menjadi dosa yang juga akan menjadi hukuman nantinya di akhirat bagi yang melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ingin saya bahas yaitu terkait dengan dosa, karena itu sebuah masalah yang harus kita waspadai dan harus kita usahakan untuk dijauhi. Dan kalau kita sudah terlanjur melakukan sebuah kesalahan atau dosa, ya harus segera diistighfari atau dimohonkan ampun kepada Allah. Namun terkait dengan dosa tadi juga masih terbagi lagi. Ada dosa yang kaitannya dengan Allah secara langsung, dan ada dosa yang terkait dengan manusia, atau istilahnya ada yang hablum minallah atau ada yang hablum minanas. Kalau contoh sebuah dosa atau kesalahan manusia yang terkait dengan Allah secara langsung, umpamanya seperti meninggalkan sholat, puasa, atau haji apabila mampu. Di antaranya itu, sehingga kalau kita bersalah atau berdosa kepada Allah secara langsung, ya kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas apa yang telah dilakukannya, agar Allah mengampuni kesalahan yang telah dilakukannya. Dan ada dosa yang dilakukan terkait dengan manusia atau orang lain, yaitu mungkin seperti meminjam uang tidak mengembalikan, mencuri, mendolimi, diantaranya seperti itu.
Jadi kalau terkait dengan manusia, tidak bisa hanya sekedar mohon ampun kepada Allah atas dosa atau kesalahannya, tetapi juga harus diselesaikan urusan tersebut yang terkait dengan manusia atau orang lain, sehingga orang lain itu ridho, ikhlas, atau memaafkan atas kesalahan yang kita lakukan. Insya Allah seperti itu, kecuali kalau orangnya sudah meninggal, sehingga kita hanya bisa mohon ampun kepada Allah. Itu yang harus kita ketahui agar jangan sampai kita itu salah menyikapinya. Umpamanya kalau kita punya salah kepada orang lain, kalau kita tidak tahu, ya akhirnya kita hanya mohon ampun kepada Allah. Padahal itu ya harus diselesaikan juga kalau terkait dengan orang lain. Bukankah Rasulullah juga pernah tidak mau menyolatkan orang yang ketika meninggal dia masih punya tanggungan hutang, sehingga Rasulullah tidak mau menyolatkan dan mempersilahkan sahabat atau orang lain untuk menyolatkan. Kemudian ada sahabat yang mau menanggung hutang orang yang telah meninggal tersebut, baru Rasulullah mau untuk menyolatkannya. Dan kemudian di hari yang lain Rasulullah bertanya, apakah hutang orang yang telah meninggal tadi sudah dibayar? Ternyata sahabat itu mengatakan belum, karena Rasulullah melihat orang yang sudah meninggal itu sedang diazab di alam kuburnya karena terkait dengan hutang itu. Maka Rasulullah memerintahkan untuk segera membayarnya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh sahabat tersebut. Dan kemudian setelah itu dibayarkan, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang diazab di alam kuburnya itu sudah terlepas dari azab kubur yang terkait dengan hutang tadi. Dari contoh kisah di zaman Rasul ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang Rasul pun yang doanya makbul, Rasul tidak bisa mendoakan orang yang punya dosa dan itu terkait dengan orang lain, kecuali urusan dengan orang lain tadi harus diselesaikan. Dan inilah yang harus kita ketahui, bahwa ada sebuah dosa yang
tidak mudah diampuni oleh Allah kalau urusannya belum diselesaikan, kalau terkait dengan manusia. Dan begitu juga kalau umpama kita menceritakan aib orang lain, atau kalau bahasa kita itu gosip, menceritakan hal-hal yang orang lain itu tidak suka, apa yang ada pada dirinya diketahui oleh orang lain. Dan kalau seseorang pernah melakukan seperti itu dan itu menjadi dosa, maka kalau kita minta ampun kepada Allah, itu juga harus diselesaikan dengan orang yang dibuka aibnya, harus minta maaf karena kita telah berbuat kesalahan atau dosa terhadap orang lain, sehingga orang lain itu mau memaafkannya, atau paling tidak kita sudah berusaha minta maaf, sehingga persoalan orang itu memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang terpenting, kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita harus minta maaf. Insya Allah seperti itu. Dan ini yang mungkin kita jarang menyadarinya, bahwa kesalahan menceritakan aib orang lain ternyata tidak mudah untuk kita minta ampun kepada Allah. Apalagi sekarang ini zamannya sudah modern, sudah canggih. Apa-apa yang kita katakan bisa lewat HP, komputer, atau medsos yang lainnya, sehingga begitu mudah apa yang kita katakan itu menyebar, bisa ke seluruh dunia. Dan sekali saja apa yang kita lakukan itu salah, maka sulit akan menarik kembali, bahkan itu akan menyebar, karena orang yang mendapat informasi dari kita bisa saja kemudian disebar oleh orang-orang ke yang lain, dan tidak mungkin kita bisa menariknya kembali, sehingga dosa itu bisa menjadi dosa jariah, mengalir. Dan untuk minta maaf atau memberi pengumuman pun tidak bisa mengembalikan apa yang sudah terlanjur kita lepas. Jadi seperti kita menebar tepung terigu di tanah, kita sudah tidak bisa mengambilnya lagi dan sudah bercampur, berserakan, kira-kira seperti itu. Belum lagi bagaimana cara kita minta maaf kepada orang yang kita buka aibnya, karena kadang-kadang orang yang kita buka aibnya itu bukan orang yang ada di sekitar kita, boleh jadi orang yang jauh
dan juga boleh jadi kita tidak mengenal persis orangnya, belum pernah ketemu, dan orangnya pun juga sama tidak tahu. Karena bisa saja zaman sekarang ini umpamanya terkait dengan politik, sehingga mengatakan si A begini, si B begitu, atau juga terkait dengan agama Islam, ada ustadz yang mengatakan begini dan begitu, sehingga kita mungkin komen, entah itu mengkritik, entah menyalahkan, ataupun memberikan teguran, tapi dilakukan lewat medsos, sehingga sebenarnya mengarah ke mempermalukan saudara kita yang lain. Dan itu juga jarang atau mungkin hampir tidak kita temukan ketika seseorang melakukan kesalahan itu minta maaf kepada orangnya, dan itu akan menjadi sebuah kesalahan yang sulit terhapus walaupun juga sudah minta ampun kepada Allah. Tapi dan seharusnya apa yang dilakukan itu ya di samping minta ampun kepada Allah, ya minta maaf kepada orang yang pernah kita buka aibnya atau yang pernah kita rendahkan, kita cela. Naudzubillah, jangan sampai kita melakukan sebuah dosa, apalagi yang terkait dengan manusia, sehingga kesulitan kita untuk mohon ampun kepada Allah. Dan dari apa yang saya ceritakan ini, agar menjadi pelajaran bagi kita, jangan menggampangkan atau meremehkan sebuah dosa yang terkait dengan orang lain, karena betapa sulitnya untuk mohon ampun kepada Allah, karena harus dengan syarat minta maaf kepada orang yang pernah kita buka aibnya atau yang pernah kita cela, kita hina, dan lain-lain sebagainya. Dan terkait dengan dosa kemudian taubat, mohon ampun kepada Allah, itu juga ada istilah taubatan nasuha, tobat dengan yang sesungguh-sungguhnya, tidak hanya sekedar mengucapkan istighfar, yaitu astagfirullahaladzim berulang-ulang ratusan kali umpamanya, tapi tidak ada kesungguhan dalam tobatnya dan tidak ada unsur penyesalan, maka doa yang seperti itu boleh jadi tidak dikabulkan oleh Allah, karena Allah sudah menjelaskan di Al-Quran, tobat yang diterima itu ya yang dilakukan diiringi dengan perubahan, dalam arti tidak akan melakukannya lagi. Insya Allah seperti itu.
Jadi seperti kalau kita umpamakan dosa yang dilakukan seorang anak kepada orang tuanya, umpamanya mengambil uang orang tuanya, ketika ketahuan kemudian minta maaf dan kemudian besok mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi, maka minta maaf yang seperti itu sia-sia karena tidak ada kesungguhan ingin berubah, sehingga boleh jadi orang tua tidak memaafkannya karena maafnya hanya di mulut. Dan kalau manusia melakukan sebuah kesalahan dan minta ampun kepada Allah, juga seharusnya diiringi dengan penyesalan dan niat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan Allah juga mungkin akan mengampuninya dengan melihat orang itu benar-benar berubah atau tidak, sehingga bisa saja ditunggu umpamanya kesalahan suka marah umpamanya, kemudian mohon ampun kepada Allah bahwa marah itu dosa, dan boleh jadi Allah ingin melihat benar tidak orang itu menyesali atas perbuatannya suka marah. Maka kalau itu bisa dilakukan istiqomah, insya Allah kalau sungguh-sungguh Allah akan mengampuninya. Dan kemudian juga yang perlu kita ketahui, Allah itu mengampuni dosa seseorang ketika orang itu mohon ampun. Itu tidak tahu, kita tidak tahu apakah dosa yang pernah kita lakukan itu sudah diampuni atau belum. Karena Allah mengampuni itu juga melihat kesungguhan kita, penyesalan kita, dan tidak mengulangi lagi. Sehingga untuk mohon ampun kepada Allah itu ya harus berulang-ulang dengan sungguh-sungguh setiap hari, mohon ampun atas kesalahan yang pernah kita lakukan dulu. Karena Rasulullah pun juga setiap hari istighfar, minta ampun kepada Allah. Apalagi kita yang manusia biasa yang banyak salah, dosa, ya sehari-hari harus banyak-banyak minta ampun atas kesalahan kita, mulai dari akhir balik hingga saat ini. Dan kembali terkait dengan dosa kita kepada orang lain yang saya ceritakan tadi, maka kita harus benar-benar hati-hati karena begitu sulit untuk menghilangkan dosa itu, karena harus berurusan dengan manusia yang mungkin pernah kita perlakukan tidak baik, entah itu bentuk hinaan, membuka aib, atau kita buruk sangka. Karena buruk sangka itu juga sebuah kesalahan yang terkait dengan orang lain sebenarnya. Dan bukankah juga hadis Rasulullah yang mengatakan man amana billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut, dan barang siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Hadis itu sungguh sangat luar biasa maknanya, bahwa kita diberi pilihan untuk melakukan sesuatu, diantaranya dalam berbicara, yaitu kita disuruh bicara yang baik atau diam. Itu pilihannya yang dibolehkan oleh Allah ataupun Rasulnya. Jadi bicara tapi yang baik, kalau tidak ya diam. Nah itu pilihan, tidak ada yang lain, dan itu akan menyelamatkan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia itu ya dalam menjaga lisannya. Dan ini yang memang banyak manusia yang boleh jadi tidak selamat karena masalah lisan, masalah bicaranya, yang mungkin bicara yang buruk, yang kotor, yang menghina, yang membuka aib orang lain, dan lain-lain sebagainya. Maka untuk itu, jagalah mulut kita, agar jangan sampai kita melakukan sebuah kesalahan lewat mulut kita, yang akhirnya kita kesulitan untuk menghapus dosa itu, karena itu tidak bisa hanya sekedar mohon ampun kepada Allah, tapi harus kita minta maaf kepada orang yang pernah kita sikapi dengan tidak baik. Walaupun sudah saya sampaikan tadi, begitu sulit, susah, tapi itulah sebuah risiko. Dan untuk itu ya harus kita berusaha keras untuk tidak melakukannya, karena kalau kita tidak menghentikan apa yang pernah kita lakukan terkait dengan mengatakan sesuatu yang tidak baik terkait orang lain, maka bisa menjadi sebuah penyesalan nantinya, dan menanggung akibat dari apa yang telah kita lakukan yang tidak baik itu di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kita mohon ampun kepada Allah. Untuk itu mari kita rubah sikap kita, cara bicara kita jaga, kita benahi, dan hati-hati, jangan sampai terpeleset. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita, melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik itu, atau dari hal-hal yang bisa mencelakakan diri kita. Amin. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.